Sebentar, teman. Saya ambil kacamata dulu. Oke, sudah. Persiapan traders. Persiapan awal seorang trader sebelum terjun ke dalam bisnis trading. Apa aja sih, teman-teman ya? Hal yang harus kita siapkan di malam ini sehingga nanti kita enak ke depannya. Kita nanti akan membahas segmen-segmen untuk pengertian trading terlebih dahulu secara dalam ya, nggak cuman kulitan doang. Kemudian apa saja yang harus disiapkan, alat tempurnya apa aja, modal minimal dan modal ideal berapa. Kemudian ke make profit from market itu step by stepnya seperti apa. Ini di introduction kita harus beres dulu sebelum kita masuk ke berikutnya teman-teman ya. Jadi kita jangan langsung bicara chart pattern teman-teman. Ini fondasinya harus beres semua dulu. Teman-teman nanti yang penting tuh ikutin urutannya episodenya secara runtut ya, secara urut. Teman-teman akan bisa paham chart pattern yang saya maksud nanti. Tapi itu semua nggak tiba-tiba melulu chart pattern gini-gini, enggak teman-teman ya, semua ada prosesnya. Pengertian trading, apa itu trading? Sesuai dengan namanya, dalam bahasa Inggris trade memiliki arti bertukar atau melakukan pertukaran baik barang ataupun jasa dari satu pihak ke pihak lainnya. Kegiatan trading pada masa lalu dikenal sebagai barter hingga ditemukannya alat tukar yang terstandarisasi berupa mata uang. Kini aktivitas trading berkembang juga menjadi trading kripto, forex, gold, dan saham. Jadi teman-teman, dalam bahasa ya, trading itu sebenarnya artinya pertukaran teman. Jadi kalau saya punya HP, teman-teman punya makanan, saya lapar, sebenarnya sah-sah saja HP saya tukar sama makanan. Ya. Itu artinya trade ya, kita menukarkan sesuatu terhadap sesuatu. Tapi dipersempit teman-teman oleh istilah trading sekarang. Ya kalau trading sekarang tuh kayak kalau nggak kripto, forex, gold, dan saham. Aslinya dalam bahasa trade itu artinya kita bertukar. Berarti nggak ada bedanya ya Pak sama bakul cabai sama pedagang sama pembeli ya. Pedagang cabai sama pembeli nggak ada bedanya, nggak ada bedanya teman-teman. Jadi teman-teman jualan cabai, ada yang beli cabai, orang yang beli cabai nuker duitnya pakai cabai, itu namanya trade teman-teman. Jadi teman-teman di sini ada yang pedagang nggak? Atau punya usaha lah, entrepreneur, itu kan soal jualan kan. Teman-teman sebenarnya lagi melakukan trading itu aslinya. Sehari-hari teman-teman lagi trading aslinya. Tapi karena ini bahasa terlalu disempitkan teman-teman, menjadi kripto, forex, gold, dan saham. Jadi teman-teman tidak usah kaget dengan bahasa trade, itu adalah kelakuan kita sehari-hari aslinya. Jadi kita beli makan di restoran atau di warteg itu namanya trade teman-teman. Kita nge-trade duit kita dengan nasi warteg, kita nge-trade duit kita dengan nasi apa wagyu ya, daging wagyu di restoran. Nggak ada bedanya, itu namanya trading. Cuman dipersempit menjadi kripto, forex, gold, dan saham. Lah artinya apa Pak Is? Artinya teman-teman kalau malam ini pengen menjadi seorang trader, itu simple. Itu poinnya di situ. Karena orang dagang kan yang penting ada barangnya ya kan. Terus dijual, laku dapat untung gitu kan. Nah, tapi jualan memang simple teman-teman. Kita semua akui itu. Tapi untuk sustain itu nggak simple. Kalau teman-teman jualan cabai itu gampang, beli cabai di Wonosobo, taruh di pasar laku, bener nggak? Tapi agar teman-teman jualan cabai itu bisa 10 tahun ke depan nggak bangkrut, 20 tahun ke depan nggak bangkrut, bahkan bisa diwariskan sampai ke anak cucu nggak bangkrut jualan cabai, itu kan butuh ilmu teman-teman, bener nggak? Ilmunya apa aja Pak Is? Ilmu memilih cabai terbaik, ilmu memilih tengkulak yang baik juga yang nggak jahat, ilmu memilih petaninya juga yang terengginas kerjanya. Itu nanti kita akan bisa menjadi pedagang cabai terbaik di Semarang teman-teman, atau di kota masing-masing kan gitu. Trading juga sama, menjadi trader Pak, 10 orang satu kampus itu ya, misal satu kelas satu kampus itu isinya 30 orang, satu kelas itu bisa mengklaim belajar trading semua. Yang bisa trading sampai 10 tahun ke depan, bahkan 50 tahun ke depan, itu paling hitungan jari. Sama pedagang cabai teman-teman, berangkat 10 orang dagang cabai bareng di pasar, yang bisa sustain sampai jadi itu warisan, sampai usaha cabainya bisa untuk jadi warisan, itu paling satu dua orang. Maka di sini diperlukan etos kerja yang luar biasa teman-teman, agar kita bisa berhasil, agar kita sanggup berhasil di bisnis ini, di bisnis trading. Dalam hal ini saya sempitkan teman-teman ya, kita membahas tadi analoginya itu orang jualan cabai nggak ada bedanya sama orang trading Pak. Yang membedakan adalah caranya.
Sama ya, pedagang cabai yang bisa diwariskan usahanya itu butuh etos kerja yang luar biasa. Pun trader yang pengen teman-teman sampai sustain 10 tahun, 20 tahun ke depan atau bahkan sampai bisa diwariskan 50 tahun ke depan, teman-teman butuh keilmuan yang tepat juga. Nah, dalam hal ini kita akan belajar nanti pemahaman dari trading kripto, forex, gold dan saham. Kita jelasin dulu yang kripto, teman-teman. Jadi kripto itu ada dua jenis cara tradingnya. Ada jenis trading spot dan jenis trading future. Trading spot itu adalah jenis trading di mana teman-teman hanya bisa profit kalau marketnya naik. Kalau marketnya turun, teman-teman tidak bisa profit. Ya. Itu trading spot. Dan trading spot hanya bisa dilakukan dengan duit yang teman-teman miliki di dompet. Misal di dompet kripto teman-teman punya duit 1 juta. Ya teman-teman hanya bisa trading sebesar 1 juta. Itu di trading spot. Jadi trading spot kripto ya, itu hanya bisa profit kalau marketnya naik dan kita hanya bisa trading pakai duit yang kita punya di dompet. Itu crypto spot. Crypto future adalah trading bisa dua arah. Jadi marketnya kuat naik kita bisa profit, marketnya turun kita juga bisa profit. Dan kita bisa trading pakai duit yang bahkan lebih dari duit di dompet kita. Jadi misal duit saya 1 juta di dompet, saya bisa trading 10 juta Pak. Karena ada namanya fitur leverage. Trading crypto future itu adalah jenis trading derivatif teman-teman. Jenis trading di mana dia bisa buy dan bisa sell, itu jenis trading kontrak namanya, kontrak berjangka derivatif. Jadi bahasa mudahnya ya, saya bikin simpel aja di sini teman-teman. Bahasa mudahnya teman-teman marketnya kuat naik kalau analisanya benar bisa profit. Kita membeli aset pada saat harganya naik, atau sebelum harganya turun kita predik harganya akan turun dan kita pasang posisi short selling dan ternyata harganya turun benar, kita juga bisa profit. Dan kita bisa trading dengan duit 10 juta bahkan di dompet kita hanya ada duit 1 juta. Tapi kita bisa trading 10 juta, teman-teman. Nah, apa nggak berbahaya Pak Is? Kalau itu high return berarti high risk dong? Enggak, teman-teman. Nah, ini mindset yang ditanamkan oleh influencer itu future berbahaya. Bagi saya Pak, di dunia ini tuh nggak ada yang berbahaya, teman. Satu pun. Selama kita paham gamenya seperti apa. Game itu tanda kutip ya. Bukan bermaksud saya trading saya anggap seperti game, bukan. Tapi selama kita paham cara mainnya seperti apa, cara main itu juga tanda kutip. Cara bisnisnya lah saya ngomong biar teman-teman nggak ada yang protes. Cara bisnisnya seperti apa, di dunia itu nggak ada yang berbahaya teman, di dunia ini. Kok bisa Pak Is? Yuk kita tanya. Teman-teman pernah lihat nggak Kopassus Pak? Itu nyebrang dari Surabaya ke Madura itu satu pun nggak ada yang gagal Pak. Nggak ada korban satu jiwa pun. Bayangin Pak, nyebrang selat ya, Surabaya Madura tanpa oksigen, nyebrang tangan kosong teman-teman. Itu berhasil Pak, nggak ada satu pun korban. Lihat di YouTube teman-teman, saya pernah nonton soalnya. Tapi kalau kita Pak yang dicegurin ya di Surabaya suruh nyebrang ke Madura, paling baru 20 meter kita udah tenggelam teman-teman. Padahal renang kan berbahaya, renang menuju selat kan berbahaya, menyeberangi selat ya. Tapi bagi Kopassus, bagi Kopaska itu nggak berbahaya teman-teman. Bagi kita yang bukan tentara itu berbahaya, gitu loh. Kripto juga sama Pak. Kenapa banyak orang yang ngomong kripto bisa bangkrut, kripto bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, karena mereka nggak paham teman-teman. Dalam Miss Wonder Academy inilah membuat teman-teman menjadi terbuka. Oh ternyata gini toh, gitu loh. Nah untuk menjadi oh ternyata gini itu dibutuhkan belajar teman-teman. Jadi teman-teman mulai malam ini jangan pernah dengerin orang tentang kripto yang mana dia nggak terjun di kripto itu sendiri. Misal teman-teman punya teman bakul cilok gitu ya. Bakul cilok itu bilang jangan main kripto, nanti lu bangkrut gini. Loh gitu. Bakul cilok kok bicara kripto gitu Pak? Coba bisa dibayangin nggak? Dan teman-teman ikut dengerin pula ya kan? Loh Pak Is kok merendahkan bakul cilok? Saya bukan merendahkan bakul cilok Pak. Bakul cilok itu ranahnya adalah bagaimana cara menggoreng cilok, bagaimana cara membuat bumbu kacangnya untuk cilok, bagaimana cara menjual cilok, bagaimana cara membuat pelanggan ciloknya itu balik beli lagi. Itu kan ranahnya pedagang cilok teman-teman.
Ranahnya pedagang cilok tuh bukan ngajarin orang trading atau ngandani orang trading, ngajari orang trading, bukan. Yang saya maksud di sini tuh pedagang cilok bisa digantikan perannya banyak teman-teman. Jadi teman-teman harus harus nganu ya, bisa menangkap maksud saya. Maksudnya teman-teman punya teman kerja di mana gitu, tiba-tiba jelek-jelekin kripto, teman-teman dengerin. Ya, banyak Pak di luar sana. Jadi saya harap teman-teman di sini mulai dewasa, mulai bisa punya mental yang kokoh ya, bahwa orang yang jelek-jelekin kripto itu sudah pasti dia nggak paham kripto sama sekali. Ya, karena tidak ada yang berbahaya di dunia ini kecuali kita tidak paham gamenya seperti apa. Tapi kalau kita paham gamenya, tidak ada yang berbahaya di dunia ini satupun teman-teman. Ya, apapun wis, apa wis barang, menembak, apa, renang, loncat dari pesawat pakai parasut teman-teman, apa itu berbahaya bagi atlet? Bagi atlet Red Bull Pak, loncat dari pesawat tuh makanan mereka sehari-hari, pakai parasut. Takut gak mereka? Yo takut aslinya, cuman mereka paham gamenya gitu loh. Nah, saya pengen menanamkan ini ke teman-teman semuanya malam ini karena ini materi persiapan, sehingga teman-teman nanti bisa semakin all out di bisnis ini karena sudah tahu nih. Oke, ternyata gini. Oke, saya sikat, saya serius. Gitu, teman-teman. Ya. Kemudian forex ya, forex itu aset mata uang negara. Jadi USD, DR, USD, SGD, Singapura, GBP, pound sterling, USD, atau pound sterling, JPY, Jepang Yen. Itu adalah forex. Jadi mata uang sebuah negara itu ditradingkan juga bisa. Jenis trading forex ya, itu adalah jenis trading derivatif yang mana itu mirip crypto future. Jadi bisa buy, bisa sell. Dan kita bisa mentradingkan duit lebih dari duit yang kita punya. Karena ada namanya leverage. Jadi crypto future dan forex itu sama. Itu sama-sama derivative trading, sama-sama buy dan sell, sama-sama pakai leverage. Itu crypto dan crypto future dan forex. Kalau saham itu mirip crypto spot teman-teman. Jadi teman-teman hanya bisa profit kalau sahamnya naik. Kalau sahamnya turun teman-teman tidak akan bisa profit. Yang ada boncos pusing pala berbi teman-teman ya. Jadi crypto spot dan saham saya tidak melaksanakan itu. Kemudian crypto future dan XHU saya melaksanakan itu teman-teman. Nah teman-teman milih yang mana itu monggo silahkan, itu hak prerogatif teman-teman. Saya tidak memiliki intervensi sedikit pun untuk memaksa teman-teman ikut saya di crypto future ya. Hiswandra Academy ini adalah tempat kemerdekaan untuk bagi para traders, di mana teman-teman di sini mendapatkan suaka atau oase yang menaungi teman-teman untuk belajar sampai bisa. Bahkan saya kasih signal, tapi signalnya crypto only teman-teman ya. Dan di sini tidak terafiliasi dengan broker manapun ya. Jadi teman-teman tidak dipaksa untuk pakai broker yang sama seperti saya. Teman-teman memiliki kemerdekaan untuk bebas pakai broker apapun. Tapi yang saya share signal gratis itu hanya untuk kripto teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ikut saya signal ya, ya teman-teman harus milih kripto. Mau nggak mau, karena yang saya bagikan adalah kripto only. Lah XAU nggak dikasih Pak. XAU saya kasih Pak tiap Senin sampai Jumat, tapi kan di Discounter Channel dan itu gratis sebenarnya Pak. Ya toh? Yang XAU kan gratis teman signalnya. Jadi teman-teman di sini mungkin yang tadinya mau di XAU only bisa berpikir ulang bahwa saya memberikan signal adalah crypto only. Ya, tapi kalau teman-teman mau di XAU juga nggak apa-apa penerapan, tapi nggak ada signal dari saya. Signalnya ya dari Outlook itu doang di Sounder Channel. Kan gitu. Sekarang pertanyaannya adalah, jadi kamu mau fokus trading apa? Mau trading crypto spot atau future, atau trading forex dan gold, atau trading saham? Nah, semua pilihan ada di diri kamu teman-teman, ada di diri teman-teman semuanya. Malam ini pastikan teman-teman memilih satu instrumen untuk diseriusin ya. Saya harapkan teman-teman tidak dirempon semuanya ya. Dirempon itu artinya apa? Dirempon tuh dipakai semuanya tiga-tiganya. Pusing Pak, pusing ya, pusing teman-teman. Kita cowok-cowok ini teman-teman itu bukan orang multitasking Pak. Jadi nggak usah lah tiga-tiga bebarengan, santai teman. Satu tapi jago gitu loh. Saya tuh emang teman-teman kira saya ini salut sama orang yang paham banyak metode teman-teman. Bagi saya orang yang paham banyak metode itu hidupnya kebanyakan ngomong doang teman-teman. Itu bagi saya. Jadi nggak usah gandeng-gandengan kebanyakan metode jago-jagoan di depan saya. Saya ngakak doang teman-teman. Tapi saya akan sangat takut sama orang yang jago banget satu metode. Wah, saya kalau ketemu orangnya saya respect Pak. Saya kalau ketemu orang yang trading cuman pakai satu metode, nggak digonta-ganti, tapi dia paham betul metode itu sampai akar-akarnya. Saya sendiko dawuh teman-teman. Sendiko dawuh itu artinya bahasa Indonesianya itu respect lah.
saya angkat topi hormat teman-teman. Tapi kalau ada trader kemarin sore ketemu saya kemelinti-kemelintinan metode diomongin semua, saya ketawa doang. Sudah pasti orang ini nggak jago, gitu. Karena saya ketemu trader capital di atas 100 juta tuh nggak satu dua orang teman-teman, sering. Dan itu mereka satu metode tok bisa bertahan, ya. Nanti saya kasih tahu banyak lah tentang itu. Jadi nggak usah gandeng-gandengan metode teman-teman ya. Saya tidak salut dengan orang yang kebanyakan metode. Saya takut sama orang yang metode satu tapi jago banget. Saya takut banget sama orang kayak gitu teman-teman. Itu artinya dia konsistennya ngeri. Nah, kita semua harus mencontoh seperti itu. Nomor 2, apa saja yang harus disiapkan teman-teman? Ini dalam hal ini alat peperangan kita ya ini ya. Jadi tadi untuk masalah instrumen teman-teman harus memilih malam ini karena besok kan kita akan spesialis ya. Kita akan dalemin lagi tiap-tiap materinya seperti apa. Jadi teman-teman milih yang kripto, forex atau saham. Kita nanti akan pecah di teknikalnya. Ya sama sih teknikalnya, cuman yang membedakan tuh nama instrumennya, Pak. Kemudian di sini segmen 2 apa aja yang harus kita siapkan ya. Dalam hal ini akun TradingView adalah yang paling wajib karena TradingView ini adalah platform untuk analisa sebuah instrumen market, baik itu kripto, forex maupun saham. Dia bisa di akun TradingView, di TradingView di website atau di aplikasi. Kalau saya punya TradingView di website dan di aplikasi itu karena untuk mobilitas teman-teman. Jadi dimanapun kapanpun tuh saya bisa tahu posisi floating saya, posisi yang lagi jalan itu akan bisa saya pantau dari TradingView app teman-teman. Jadi teman-teman harus diinstal. Ini harus beres malam ini. Saya nggak mau teman-teman ya. Pak Is saya analisanya dari broker langsung aja ya. Pak Is saya pakai Binance, saya analisa langsung dari Binance aja. Nggak teman-teman ya. Saya sekali lagi bilang nggak usah ganteng-gantengan teman-teman ya. Jangan ganteng-gantengan tuh dalam artian kita menyarankan di sini itu untuk yang terbaik buat teman-teman, bukan untuk saya, Pak. Ya. Teman-teman jago di sini, saya otomatis akan naik sendiri, Pak. Jadi kalau saya nggak serius ngajar teman-teman, justru saya yang akan turun, teman-teman. Jadi saya nggak mau. Saya pengen saya naik, maka saya ngajar teman-teman dengan sebaik mungkin gitu loh. Makanya saya sarankan untuk ikuti urutannya. Kenapa harus TradingView, teman-teman? Karena itu bisa di-save. Fiturnya lengkap. Ya. Soalnya beberapa itu di batch-batch sebelumnya toh itu masih ada yang ngeyel-ngeyel. Itu analisanya malah dari brokernya langsung, Pak. Itu kan nggak bisa di save, nggak bisa dipelajari teman-teman. Kecuali teman-teman sudah profit consistent 3 tahun, monggo lah. Kalau mau gandeng-gandengan analisa langsung dari broker, langsung dari nganu, kan nggak usah di save, udah masuk di alam bawah sadar, udah ada di kepala sendiri. Tapi kalau masih belajar itu ranahnya tuh masih pemula. Masih pemula tuh saran saya pakai TradingView biar bisa di save, biar bisa disimpan, biar fiturnya terbaik teman-teman, gitu loh. Teman-teman di grup alumni aja udah pada profit consistent masih pakai TradingView kok. Jadi jangan hanya karena ini lu Pak Is, tapi bukan untuk ganteng-gantengan Pak Is, ini memang HP saya penuh gitu ya. Lah itu masuk lagi ke prioritas teman-teman. Kok kita tuh udah pengen jadi trader kok HP penuh kok masih bingung gitu loh. Ya dihapus yang nggak penting gitu loh. Di nomor satuin tradingnya. Teman-teman pengen jago nggak di sini? Pengen Pak Is ya. Kalau pengen teman-teman harus serius. Diinstal. Itu untuk belajar soalnya. Ya, ini senjata penting loh Pak. Masuk dalam materi pertama kok. Terus memilih broker atau exchange ya. Jadi broker atau exchange itu adalah tempat seperti pasar ya. Kalau di Semarang itu ada namanya Pasar Johar. Kemudian Pasar Peterongan atau Pasar Senen kalau di Jakarta gitu ya. Jadi itu adalah tempat untuk kita jualan. Nah, kita mau bakul cabai, mau bakul daging, mau bakul sayur, lah itu di broker, teman-teman. Jadi kita mau jual aset kita mau beli aset kita itu lewatnya broker atau exchange. Nah, ini adalah pilihan pribadi teman-teman, hak prerogatif teman-teman untuk memilih. Teman-teman mau dagang di pasar apa, di exchange apa, di broker apa, monggo. Silahkan. Saya tidak akan memaksa teman-teman pakai seperti saya di Binance ya. Saya tidak akan paksa teman-teman untuk pakai Bybit atau pakai Bitget. Saya tidak dibayar spesial pun oleh mereka, teman. Walaupun mereka juga DM saya untuk kerjasama, tapi nggak ada yang saya bales ya. Jadi Iswander tuh teman-teman, mohon maaf Pak, jangan dikira Iswander tuh nggak laku diajakin endorsement teman-teman. Saya yang nolak teman-teman. Seminggu tuh 3 email masuk Pak, dan itu pasti ya.
entah itu dari broker kripto atau broker forex. Seminggu tuh 3 kali ada DM masuk, email masuk untuk ajakan kerjasama, endorsement, atau introduction broker IB, atau brand ambassador teman-teman, atau webinar bareng. Jadi webinar bareng mereka, tapi saya nyatut nama mereka di webinar saya nggak mau. Satu pun dari ajakan mereka tidak ada yang saya terima sejak 2020 teman-teman. Loh kenapa Pak Is? Pak Is kok kemelinti gitu ya, misal teman mikir kayak gitu. Bukan teman-teman, ini justru adalah uh, nilai dari His Wonder. Ini adalah hal yang saya pegang, prinsip yang saya pegang, bahwa saya hanya mau membawa nama His Wonder dan teman-teman semua, dan hanya mau trading doang teman-teman ya. Jadi biar apa? Biar teman-teman nanti kalau pas saya ajarin, teman-teman nggak bilang alah bacot doang His Wonder, ternyata sales broker. Lah saya nggak mau. Dalam hati teman-teman di situ ngomong seperti itu ke saya. Ngomongannya daki-daki ngajarin trading gini-gini disiplin, ternyata sales juga. Ya saya nggak mau Pak. Makanya saya cuman bawa nama His Wonder dan nama teman-teman di sini. Jadi saya tuh trader untuk trader, bukan untuk broker teman-teman. Teman-teman bisa scroll ya, puluhan ribu chat ke atas His Wonder channel, ada nggak saya endorsement broker, walaupun diajak kerjasama seminggu ya paling nggak 3 orang lah, 3 email masuk lah dari perusahaan itu ya. Ini adalah prinsip yang saya pegang, ini adalah nilai yang saya pegang, bahwa saya di sini untuk teman-teman. Jadi teman-teman bisa percaya saya bahwa saya tidak akan menyesatkan teman-teman, karena saya tidak dibayar sepeser pun oleh mereka, oleh broker-broker ya. Gitu ya teman-teman ya. Saya pengen teman-teman di sini ngerampok broker semua bareng-bareng, bikin broker pusing kepalanya bayar kita teman-teman. Itu yang saya pengen ya, itu yang saya pegang teman-teman. Kecuali kalau ajakan kerjasama untuk edukasi tanpa nyatut-nyatut nama broker, tanpa pure untuk edukasi, mungkin masih bisa dibicarakan. Tapi kok sampai nyatut nama broker, baik-baikin broker, saya nggak mau teman-teman. His Wonder tidak doyan duit seperti itu. Kalau saya doyan duit seperti itu Pak, mungkin mobil saya udah Mercy teman-teman, Mercy C-Class ya, terbaru itu. Teman-teman pengen tahu nilainya berapa Pak? Saya di endorse, tawarannya 4,5 juta satu video teman-teman, dan itu tidak saya terima satu pun endorsement. Ini konten-konten saya di TikTok itu edukasi, konten di Instagram kadang dagelan, kadang edukasi. Itu engagementnya kan kuat banget teman-teman. Itu engagement kan kuat itu. Jadi engagement antara account saya, akun kantor itu dan followers itu kuat. Maksudnya tinggi lah rate-nya, rate engagement-nya. Itu kan mahal teman-teman rate card-nya kalau untuk endorse di kancah trading. Dan itu nggak saya terima Pak. Saya sebenarnya tutup mata endorse aja sebulan 50 juta dapat Pak, kalau saya mau. Tapi buktinya satu pun postingan, teman-teman carilah silahkan, scroll 2020 ke bawah dan di His Wonder channel, nggak akan pernah menemukan, karena emang itu yang saya pegang. Dan ini saya jelaskan di webinar karena saya pengen membentuk kepercayaan antara saya dan teman-teman semua di sini untuk kita belajarnya serius, karena saya tidak representatif dari mereka gitu loh. Teman-teman jangan berpikir saya musuh teman-teman di sini, saya representatif dari broker gini-gini, enggak. Saya pure di sini untuk teman-teman jago, dan saya tidak ada tujuan untuk bikin teman-teman sesat ya, biar teman-teman kalah di broker tersebut, tidak ada. Bahkan saya tidak memberikan referral saya selalu crop kan referral saya kalau saya nge-share Binance saya itu kan, biar tidak ada yang join pakai referral saya Pak ya. Saya nggak mau utang-utang kayak gitu. Tapi memang harga yang harus dibayar adalah join di His Wonder Academy, ada administrasinya, karena di His Wonder Academy kita eksklusif teman-teman ya. Belum lagi nanti akan dikasih yang namanya signal teman-teman. Gila nggak? Cari webinar dimanapun yang ngobrol dua arah gini teman-teman, itu sambil ngasih signal permanen ya, intraday pula ya kan. Nah, saya pengen teman-teman di sini kita sama-sama win-win solution. Saya cuman pengen teman-teman di sini itu nggak muluk-muluk. Saya pengen teman-teman di sini cuman belajar sungguh-sungguh, jangan disia-siakan waktunya, jangan disia-siakan harinya hanya cuman untuk kepo doang trading seperti apa. Kalau memang sudah benar-benar pengen masuk di His Wonder Academy, ya teman-teman harus sampai bisa. Lah emang kalau sampai bisa Pak Is mau ngajarin saya terus? Mau teman-teman, mau pakai banget. Kenapa ayo? Karena emang saya memberikan remedi gratis gitu loh. Di sini bahkan ada yang alumni teman-teman, sudah lama join alumni, pengen remedi kita kasih gitu. Itu demi apa sih teman-teman? Demi teman-teman paham
Loh, berarti kalau saya pengen paham tuh saya cuman tinggal ngikutin Pak Is terus kita aktif tanya jawab gitu saya bisa paham Pak Is. Bisa. Nah, saya dulu kan 4 tahun yang lalu juga orang biasa tuh, maksudnya bukan trader. Kerja di bank, berangkat jam 7 pulang jam 5 ya. Gaji 4 sampai 5 juta sebulan, bayar apa sandwich generation. Saya sandwich generation, teman-teman. Teman-teman kira saya lahir dari keluarga yang enak-enakan gitu, teman-teman. Wah, saya sandwich generation, teman-teman. Ya duit dulu 4 sampai 5 juta tuh saya hanya bisa menabung maksimal 2 juta sebulan, teman-teman. Dan itu saya makan sampah tanda kutip. Makan sampah tuh dalam artian makan paling murah, teman-teman, karena saya harus nabung. Dan terjawab perjuangan saya dulu kerja di bank itu membuat saya punya tabungan, membuat saya bisa beli skill yang lebih gila lagi. Dan tapi saya punya angkatan-angkatan teman-teman dulu ya, yang waktu saya mentoring 2019 itu mereka juga sekarang banyak yang nggak trading lagi, teman-teman. Ternyata Pak, perbedaannya adalah mau guru kita sama, tapi kalau satunya rajin satunya malas, ya yang malas akan hancur juga, teman-teman. Walaupun gurunya sama, itu yang bisa dipetik di situ. Saya sama orang Jakarta itu mentoring sama orang Kanada. Itu kita sama-sama orang Indonesia di grup itu. 2 orang doang Indonesianya. Tapi emang private ya, teman. Cuman dimasukin ke dalam Discord gitu loh. Itu dia udah hilang sekarang, udah nggak trader lagi. Padahal guru kita sama dan bayarnya sama mahalnya, teman-teman. $200 loh, Pak. 2019, bayangin, teman-teman. Dan gaji saya itu 4 juta sampai 5 juta doang sebulan. Dan saya sandwich generation. Saya harus nganu ya, memberi duit untuk makan keluarga, bayar listrik, bayar air dan lain-lain, dan saya harus nabung. Dan itu perjuangan yang gila banget, teman. Saya makanya jangan sampai saya balik lagi ke hari itu, teman-teman. Nah, ini yang saya nggak mau, teman-teman. Makanya kita jaga disiplin sebaik mungkin biar biar tidak kembali ke situ. Tapi kalau mungkin di sini teman-teman ada yang terlahir kaya atau beres ya, itu di luar. Itu saya hanya sharing saja ini. Tapi yang mungkin teman-teman di sini sedang seperti saya ya, jangan menyerah, teman-teman. Seperti saya yang dulu, jangan menyerah. Saya yakin hari indah itu akan hadir, teman-teman. Saya yakin hari indah itu akan ada. Yang penting teman-teman jangan pernah menyerah ya. Dan itu real, teman-teman. Dan itu real. Maksudnya tidak menyerah itu membuat orang sukses, itu real, teman. Itu nggak cuman motivasinya Mario Teguh, Pak. Itu real, Pak. Andai saja dulu 2019 bulan Agustus saya menyerah, saya nggak akan pernah ketemu mentor saya di Septembernya, teman-teman. 2019 September. Dan andai saja saya nggak pernah ketemu mentor saya secara Zoom meeting ya waktu 2019 sebelum Covid itu ya, saya tidak akan pernah di sini ketemu teman-teman. Bener nggak? Ya itu connecting the dots, teman-teman. Nah, jadi kalimat motivator yang bagian jangan menyerah itu real, teman-teman. Itu jangan malah disepelein kalimat itu. Hidup tak seindah cocotnya motivator gitu. Nah, ini orang-orang yang mohon maaf ya, tapi emang hidup itu perjuangan, teman-teman. Nah, kita malah jadi kemana-mana ya, walaupun bahas broker tadi. Tapi itu tadi adalah secercah cerita saya masa lalu, teman-teman ya. Semoga bisa diambil baiknya dan dibuang jeleknya. Itulah prinsip saya kenapa saya saklek di bagian broker ya. Walaupun saya juga doyan duit, tapi saya nggak doyan duit dari hasil kerjasama broker atau endorsement yang baik-baikin broker, teman-teman. Saya nggak mau. Ya walaupun saya cuma punya 2 income ya, dari trading dan dari Iswandra Academy doang. Kalau saya sikat semua, Pak, mobil saya Mercy, teman-teman. Mercy C-Class lah. Tapi saya tidak mau, teman-teman. Karena hidup itu nggak melulu soal nominal berapa yang kita dapetin, tapi soal value juga yang kita create buat society seperti apa. Untuk teman-teman seperti apa. Pasti teman-teman di sini akan apa, kalau saya mainan broker juga, saya afiliasi, saya ini saya itu, teman-teman pasti bacot doang Iswander. Sales broker juga ternyata gitu. Ya. Itu akan beda pasti, teman-teman. Nah, kalau saya pure hanya Iswander dan trading only, maka kita akan bisa membangun kepercayaan dengan baik, dan kepercayaan yang kita bangun itu bisa membantu teman-teman untuk cepat paham ketika saya jelaskan, karena tidak ada denial. Itu psikologi seperti itu, Pak. Psikologi itu seperti itu. Jadi sebelum kita dalam-dalam, saya pengen membangun dulu interaksi kita, engagement kita, ikatan kita atau bonding kita malam ini bagus dulu.
sebelum kita muluk-muluk ke metode dan lain-lain ya. Dan saya pengen mendampingi teman-teman sampai teman-teman paham, tapi teman-teman ingat jangan ngilang ya. Lu emang ada yang ngilang Pak Is? Ada lah teman-teman ya, ada Pak orang yang nggak kuat terus ngilang, itu ada Pak. Nggak kuat belajar maksudnya, aduh capek Pak Is, pusing wis tak kerja liyane wae gitu, ngilang Pak. Nah, emang teman-teman kira saya 4 tahun yang lalu nggak pusing Pak? Pusing Pak, kepala saya mau pecah teman-teman. Tapi apakah saya menyerah? Tidak. Nah, perbedaannya di situ. Kemudian install app atau broker atau exchange-nya teman-teman ya. Nanti pas diinstal itu teman-teman bisa mobilitas dimanapun, kapanpun teman-teman. Sekarang kita bicara modal ideal ya. Modal ideal dan modal minimal lah. Jadi kita dalam hal ini bahas yang minimal dulu kali ya. Untuk memulai base trading layaknya base lain, kamu harus memiliki modal. Modal minimal yang disarankan oleh Hiswander Academy adalah $100. Dengan modal $100 kita sudah bisa menghitung money management dengan disiplin. Kita lihat di sini teman-teman, ini modal minimal ya. Jadi saya sarankan teman-teman nanti bisa memulai dari $100 karena dengan perhitungan $100 ini akan menjadi keren nantinya. Saya mengajarkan money management itu sangat konservatif, jadi anti bangkrut teman-teman. Teman-teman cuman butuh manut aja. Kalau teman-teman manut sama saya, teman-teman manut sama cara ini, teman-teman nggak akan pernah ketemu bangkrut ya Pak. Tidak akan pernah ketemu bangkrut. Dan saya menerapkan ini dari 2020 awal teman-teman. Dulu kan prosesnya kan boncos itu 2019 awal sampai 2019 akhir ya. Terus ketemu mentor, belajar mulai profit. 2020 awal itu saya dapat feel-nya. Nah, saya pakai itu sampai sekarang, nggak pernah saya ganti money managementnya teman-teman. Cuman memang modalnya bertambah ya. Di sini modal minimal itu $100 teman-teman. Returnnya 5% ya. Modal minimal $100, returnnya 5%, maka sebulan teman-teman akan dapat 60%. Ini 1 bulan loh Pak, 5% itu loh. Kalau teman-teman bisa mencari average atau rata-rata 15% sebulan, rata-rata ya, maka rata-rata return teman-teman per tahun adalah 180%. Nah pasti habis ini ada yang bilang nih, kok dikit banget profitnya Pak Islah, kapan saya kayanya? Misal ada yang tanya gitu ya. Nah, pasti ada pertanyaan seperti itu. Iya, teman-teman, memang jawabannya adalah dikit banget profit saya itu. Profit saya itu hanya 5-20% saja dari modal saya. Modalnya saya nggak mau ngomong berapa ya. Cuman buat makan beres lah ya. 5% saya itu buat makan beres, teman-teman. Jadi di sini saya pengen memperlihatkan teman-teman ya, bahwa trading yang akan konsisten jangka panjang ya, itu adalah trading dengan resiko yang kecil dan reward yang besar. Jadi teman-teman jangan bangga kalau ngelihat ada orang, atau mungkin teman-teman merasakan sendiri ya, saya nggak tahu, modal $100 besok jadi $200. Nggak usah bangga, nggak usah keren-kerenan Pak. Itu bagi saya nggak keren teman-teman. Lu piye toh Pak Is, orang modal $100 besok profit $200 kok nggak keren toh Pak Is? Kan itu keren Pak, profit 100% sehari Pak. Mosok Pak Is kalah sama orang kayak gitu? Ya saya akui saya kalah Pak, secara persen, betul. Betul banget Pak, secara persen saya kalah, tapi secara konsistensi boleh diadu teman-teman. Ya, kok bisa? Kenapa saya bisa bilang kita akan semua konsisten di sini? Karena resiko yang kita berani hilang itu hanya 1% dari modal teman-teman. Maka profit saya hanya 5-20% per bulan. Karena resiko saya hanya 1% sekali trade. Nah kita ambil konsep idiotnya teman-teman. Trader idiot mana yang bisa loss 100 kali berturut-turut teman-teman? Kira-kira ada nggak? Mohon maaf Pak, mohon maaf dengan amat sangat, orang idiot asli aja belum tentu 100 kali berturut-turut salah Pak. Karena ini kan soal naik sama turun doang kan. Mosok kita ngeklik buy terus itu kita salah 100 kali Pak? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin kan teman-teman ya. Jadi artinya rumus yang saya ajarkan ini walaupun profitnya dikit, betul 5-20% doang, tapi tidak akan pernah ketemu variabel bangkrutnya. Nah teman-teman di sini mungkin akan seneng yang modalnya memang gede. Nah yang modalnya kecil pasti agak sedih nih. Aduh Pak Is, mosok profit cuma 5% sebulan Pak Is, piye to iki Pak Is iki? Mosok profit cuma 10% per bulan Pak Is iki piye to iki? Misal teman protes gitu ya. Ya saya mohon maaf teman, memang Hiswander seperti ini dari dulu. Ya, memang Hiswander menerapkan, dan harusnya teman-teman join Hiswander Academy
sudah sadar bahwa return saya emang segitu-gitu doang Pak, kan di Hiswander Channel ada. Ya toh? Nah, sekarang saya kasih dua pilihan wes ke teman-teman wes. Teman-teman milih resiko 1%, tapi nggak mungkin ketemu bangkrut karena kita paham teknikal ya. Dan nanti akan bisa menghasilkan profit ya paling 5-20% lah per bulan. Tapi aman kan, nggak bisa bangkrut kan. Atau teman-teman meh kemelinti, meh ganteng-gantengan ya. Teman-teman mau sok-sokan, mau kemelinti, mau banyak gaya. Resikonya gede, biar profitnya gede, tapi bangkrut. Milih mana Pak? Saya kasih tahu Pak. Saya tanya. Teman-teman misal modal 100 juta, resiko berapa? 1 juta dong. Sekali TP 2 juta. Oke lah, kita ambil sebulan itu dapat jelek banget, dapat 10% doang. Berarti teman-teman kan profit 10 juta dong dari modal 100 juta dong. Bener nggak? Bener. Terus teman-teman ini kan pakai cara yang aman nih, yang A tadi kan. Sekarang kita ke B, ke skenario yang B. Teman-teman trading pakai modal 100 juta, resikonya 10 juta sekali trading. Teman-teman benar berturut-turut 5 kali, Pak. Ya. Berarti profit 50 juta kan? 5 kali bener kan? Kan resikonya 10%. Sekali profit berarti kan 10 juta juga. Teman betul trading 5 hari berturut-turut. Berarti dapat 50 juta kan? Karena resikonya 10% atau 10 juta sekali trading. Setelah 5 hari berturut-turut profit, teman-teman 5 hari berikutnya loss semua, Pak. Berarti kan duit 150 juta hilang jadi 100 juta toh kan? Bener enggak? Oke, BEP dong. Trading lagi, Pak. Entry 3 kali berturut-turut salah. Minus 30 juta. Duitnya tadinya 100 juta jadi 150 juta, 150 juta jadi 100 juta, 100 juta hilang 3 kali loss trading, sisa 70 juta. Kira-kira teman-teman, skenario yang A, itu kan kalau loss 3 kali kan berarti hilang 3 juta kan, hilang 3% kan dari modal kan. Karena 1 kali entry kan 1% lossnya. Hilang 3% atau hilang 3 juta. Berarti kan si A tadi, skenario A tadi kan, si A tadi kan sisa 97 juta duitnya. Si B duitnya sisa 70 juta. Kira-kira Pak, otaknya lebih waras yang mana untuk melanjutkan hari-hari berikutnya, yang A atau yang B? Duit hilang 3 juta sama duit hilang 30 juta Pak. Itu lebih waras yang mana orangnya teman-teman? Maksudnya waras tuh ada potensi gila Pak, ini serius. Trader tuh kalau lossnya terlalu banyak bisa gila loh teman-teman. Dan itu nggak 1-2 Pak. Jadi di Semarang tuh ada rumah sakit jiwa namanya Amino, Gondo Amino ya. Itu yang punya itu mbah buyutnya mentor psikologi saya teman. Jadi saya punya mentor psikologi. Itu mbah buyutnya itu pendiri Gondo Amino itu. Itu terkenal banget di Jawa Tengah. Itu rumah sakit jiwa terbesar di Jawa Tengah teman-teman. Nah, jadi mentor psikologi saya itu keluarga besarnya itulah. Jadi itu salah satu psikiatri pertama di Indonesia sebelum kemerdekaan. Jadi sejak zaman Belanda teman, itu mbah buyutnya mentor saya. Saya dikasih lihat teman, banyak yang dari trader Pak. Ngeri nggak? Jadi nggak cuman yang Semarang yang RS sakit jiwa gara-gara trading, nggak cuman Semarang teman, ada yang dari luar kota juga. Gara-gara apa? Bangkrut Pak. Nggak tahu tradingnya apa, intinya ada yang kalimatnya trading di situ. Jadi sebabnya itu trading. Entah itu forex ya, entah itu saham, entah itu apa nggak tahu. Tapi depresi teman-teman. Nah sekarang saya tanya, teman-teman mau sehat walafiat walaupun naiknya agak lama? Betul, saya nggak naif Pak, naiknya emang agak lama, tapi aman Pak seumur hidup. Atau teman-teman mau serampangan ya, mau pakai loss 10% dari modal, 20% dari modal, tapi teman-teman punya kemungkinan depresi dan hancur hidupnya. Kira-kira milih mana Pak? Saya milih yang A Pak, pinter ya, pinter teman-teman. Kalau teman-teman saya milih yang B Pak Is, saya nggak tahu lagi harus ngomong gimana ya. Tapi kan biar cepet kaya Pak Is, yo karepmu gitu. Nek saya gitu aja. Cepet kaya tapi cepet boncos buat apa teman-teman? Menurut saya tuh kekayaan yang dibangun dengan proses itu akan jauh lebih awet dibanding kekayaan yang jebret tapi sangat high risk teman-teman. Ya kalau saya orangnya kuat kok Pak Is, mentalnya saya susah depresi kok orangnya, karena saya nothing tulus dalam hidup. Monggo teman-teman saya bilang. Tapi kalau teman mau jadi Hiswander family ya, mau jadi keluarga besar Hiswander Academy, saya harapkan teman di sini long last panjang umur Pak.
Saya harapkan teman-teman di sini panjang umur. Panjang umur itu bukan berarti umur teman-teman panjang, bukan, maksud saya di bisnis trading gitu loh Pak. Jangan cuman setahun ganti bidang, 6 bulan nggak bisa ganti bidang. Apa ganti bidang, apa ganti bidang. Buat apa teman-teman kayak gitu? Ya, buat apa? Jadi saya sarankan teman-teman di sini semuanya ya memiliki kesadaran untuk menyayangi diri sendiri atau mungkin menyayangi keluarga lah. Minimal yang teman-teman pikirkan adalah keluarga. Piye ya nek aku bangkrut? Nek aku nggak manut sama data SL ini, gimana ya kalau aku bangkrut? Gimana ya istriku? Gimana ya anakku? Gimana ya orang tuaku? Saya pengen teman-teman punya kesadaran itu aja deh. Nggak usah mikirin saya teman-teman, ngapain mikirin saya? Teman-teman pikirin keluarga teman-teman aja deh. Kalau teman-teman serampangan tradingnya, sedih nggak? Anak istrinya harus makan nggak enak karena duitnya hilang gara-gara loss. Yang mana kalau teman-teman taat disiplin, teman-teman bisa profit, nggak bangkrut. Gara-gara teman serampangan pengen kaya instan ya toh, modalnya 10 juta hilang dalam 3 hari. Sedangkan yang pelan-pelan naiknya modalnya 10 juta, bulan depan profitnya 1,5 juta. Modal 10 juta bulan depan profitnya 2 juta. Yang modal 10 juta bulan depan profitnya 1 juta. Tapi terus teman-teman, pelan tapi terus. Milih yang mana? Kalau orang waras milih yang pertama Pak, kan gitu. Karena saya waras teman-teman, jadi saya milih yang ini Pak. Karena saya tahu betul ketika saya loss berturut-turut, saya memiliki consecutive loss 7 kali teman-teman. Saya kasih tahu. Jadi chart pattern yang pernah saya pakai teman-teman itu pernah mengalami kegagalan analisa itu sampai 7 kali berturut-turut Pak. Padahal saya sudah yakin sama trennya, saya sudah yakin sama konfirmasinya, saya sudah yakin sama risk to rewardnya. Dan teman-teman tahu 7 hari berturut-turut saya loss Pak. Anggap aja modal saya cuma 100 juta deh. Itu 100 juta kalau resiko saya 1% Pak, saya hilang 7 juta. Duit saya 100 juta hilang 7 juta, itu masih sisa 93 juta. Dan saya masih bisa hidup pada saat itu teman. Nah, tapi kalau resiko saya 10% Pak, hilang 7 kali berturut-turut. Resiko saya sekali trading itu 10%, berarti saya salah 7 kali berturut. Artinya duit saya hilang 70 juta. Itu saya udah depresi, stres mungkin teman. Mungkin saya udah nggak mau makan lagi tuh. Maunya loncat aja dari kasur ke lantai, enggak ya. Maunya pasti suicide lah, orang kayak gitulah teman. Jadi depresi duit satu-satunya ya. Jadi jangan sampai teman pada kondisi seperti itu. Maka kita jaga teman-teman. Saya punya konsekuensi loss 7 kali. Berarti saya akan ada kemungkinan loss 7 kali juga, Pak. Ya mungkin akan ada kemungkinan juga, tapi mungkin juga enggak. Karena teman saya trader ya, itu loss berturutnya mentok tuh ada yang cuma 5 kali atau 4 kali teman-teman. Sedangkan saya kok pernah 7 kali, saya juga heran pada saat itu. Itu 2021. Saya nggak ngomong modalnya berapa, cuman itu pernah terjadi 7 kali berturut-turut. Ya. 2021 itu. Cuman teman saya trading dari 2021, ada yang juga dari 2022. Mereka sampai sekarang tidak pernah menemui loss yang 5 kali berturut-turut teman. Bentar ya, teman-teman ada paket teman. Mohon izin sebentar. Ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Gitu ya. Jadi kemungkinan besar teman-teman ya nggak menemui, bisa juga menemui, ya. Bisa juga lebih dari saya, nggak tahu ya. Ada yang 8 kali mungkin, atau cuman teman-teman mentok di 5 kali juga bisa. Saya juga nggak tahu Pak. Itu 2021 tuh sial banget tuh hari saya tuh. Di Senin sampai Minggu itu salah semua tuh analisa saya. Padahal saya evaluasi itu udah bener semua marketnya, trennya udah bener semua, masih bisa. Tapi untungnya saya diselamatkan oleh yang namanya risk management teman-teman. Itu kalau saya nggak pakai itu wes ngeri Pak. Mungkin saya sekarang di kolong jembatan ya teman-teman ya, sambil nyari botol ya, nggak tahu tuh. Jadi saya diselamatkan oleh yang namanya risk management teman-teman. Nah saya juga pengen teman-teman mentaati keilmuan risk management juga nanti, agar teman-teman diselamatkan dari kebangkrutan teman-teman ya.
Dan menurut saya it's on fair enough ya, 1 tahun dapat 60%, 120% atau 180% itu it's on fair enough menurut saya teman. Ini sangat terdengar cukup adil karena daripada teman-teman tabung duitnya nggak jadi apa-apa. Teman-teman silahkan nabung di BCA atau di bank manapun, BRI lah, bebas-bebas saja. Teman tabung $100, bisa nggak beranak $200 tahun depan? Nggak bisa Pak, justru malah ini berkurang dimakan admin teman-teman. Apalagi yang kartunya hitam itu, adminnya mahal banget teman-teman. Ya, jadi ini bisa beranak jadi $200 atau bahkan $300 dalam waktu 1 tahun teman-teman. Nah itu kan lebih keren dibanding teman-teman cuman cuekin doang nih di rekening nih. Dan teman-teman kan mungkin di sini saya yakin kerja semua lah di sinilah ya. Yang teman-teman bisa join di Wonder berarti kan punya penghasilan. Nah, teman-teman saya yakin di sini kerja semua. Manfaatkan betul gaji teman-teman untuk diputar di trading untuk modal. Jadi misal bulan pertama deposit $100, profit nih, dapat $120 bulan kedua. Tembak lagi $200 pakai gaji lagi. Nanti modalnya jadi $220, profit $260 bulan ketiga, bulan kedua. $260 tembak lagi dari gaji. Jadi $360, profit lagi jadi $380. Nah, jadi teman-teman baru 3 bulan trading udah dapat $80, yang mana duit $300 itu kan 5 juta kan. 5 juta dicuekin di rekening malah dimakan fee Pak, dimakan administrasi, biaya admin. Sedangkan teman tradingin beranak jadi 1,5 juta. Ya kan? Pak Is kok kecil banget, kapan saya kayanya Pak Is loh, teman-teman piye toh. Kalau teman-teman protes itu nilainya kecil ya karena modalnya kecil Pak gitu loh. Teman-teman coba, mohon maaf nih Pak, mohon maaf nih. Kita jualan apa? Kita jualan apapun yang modalnya kecil loh, saya nggak mau nyebut nama lah. Kita jualan apapun yang modalnya kecil, pasti untungnya juga kecil teman-teman. Kalau kita jualan dengan modal yang besar, pasti dapatnya juga besar. Saya punya teman tuh di daerah atas teman-teman, itu punya kafe itu harganya 2 miliar teman-teman, bangun kafe itu. Itu anak Iswader juga, bangun kafe 2 miliar ya kan. Itu sehari bisa 50 juta income-nya atau bahkan 60 juta. Apakah itu banyak? Itu wajar Pak. Itu nggak banyak-banyak amat menurut saya teman-teman ya. Income 50 juta sampai 60 juta sehari itu menurut saya nggak banyak-banyak amat kok, dari modal 2 miliar ya. Tapi kalau teman-teman misal lihat orang buka warung pinggir jalan modal 5 juta ya dapat 200.000 sehari ya alhamdulillah teman-teman, bener gak? Bersyukur ya gitu ya, dapat 4% tuh sehari tuh. Warungnya modalnya 5 juta dapatnya 200.000 sehari, itu udah 4% sendiri tuh profitnya. Jadi teman-teman harus disesuaikan dengan modal masing-masing. Tapi apakah saya bisa kaya Pak Is kalau saya modalnya nyelengin tiap minggu deposit $100 atau saya pelan-pelan trading dari modal minim? Apakah saya bisa kaya Pak Is? Bisa pasti. Tapi yang dibayar adalah waktu teman-teman. Jadi bagi orang yang modalnya minim, yang dibayar adalah waktu. Sedangkan bagi orang yang pengen profitnya gede, yang dibayar adalah modal. Teman-teman milih membayar waktu lama untuk menjadi kaya atau nyari modal gede agar profitnya banyak dan kayanya lebih cepat, kan gitu. Karena kita di sini kan cuma berkiblat sama persen aslinya teman-teman. Saya nggak peduli modal teman-teman berapa tuh, saya nggak peduli sama sekali teman-teman, asli. Artinya apa Pak Is? Artinya teman mau modalnya itu ratusan juta, mau miliaran, mau ratusan dolar doang bahkan, atau ribuan dolar atau bahkan ratusan ribu, teman-teman di mata saya sama semua Pak ya. Teman-teman adalah sahabat saya semua, sedulur saya semua. Jadi nggak terus teman-teman di sini saya muliakan yang modalnya 100 juta, enggak Pak. Makanya di sana itu ada budaya kita tidak pernah menunjukkan dolarnya. Yang kita tunjukkan adalah analisa kita ya, dan seberapa sering kita benar dan salah. Nah itu di situ diakui skillnya. Bukan soal banyak-banyakan duit teman-teman. Kalau kita bicara banyak-banyakan duit nggak fair Pak. Karena di sini startnya beda semua. Ada yang hidupnya mungkin susah banget, ada yang hidupnya enak banget teman-teman di sini. Saya nggak tahu, ya toh. Saya nggak tahu yang mana, kan nggak tahu, dan saya nggak peduli yang mana orangnya teman-teman. Maka karena itu di Zoner dibikinlah kesetaraan
bahwa penilaian-penilaian kami di grup adalah dari seberapa jago analisanya dan seberapa sering benernya, bukan duitnya berapa. Itu is wonder. Itu baru fair, teman-teman. Kalau kita bicara duit banyak-banyakan, mohon maaf Pak, anak yang terlahir kaya itu jauh lebih mudah untuk menjadi orang kaya karena struktural, ya. Jadi kalau ada orang kaya ya dari lahir ngajarin saya untuk kaya, itu saya paling ngakak, teman-teman. Misal ada orang kaya nih, orang seumuran saya lah, dia terlahir kaya, nggak pernah hidupnya nggak pernah susah, ngajarin saya cara kaya, itu saya ngakak, teman-teman. Dia itu pernah hidup susah apa, dia itu pernah hidup yang berjuang seperti apa, pernah makan sampah nggak, pernah nggak? Kalau nggak pernah, nggak usah ngajarin, ya toh. Tapi kalau ada orang yang hidupnya dulu makan sampah, terus dia bisa sukses, dia bisa besar, dia bisa bantu banyak orang, saya pasti akan berguru sama dia. Karena dia udah melewati dua kehidupan, teman-teman. Kehidupan yang versi penderitaan nggak bisa makan, sampai kehidupan yang enak. Nah itu orang kayak gitu, teman-teman, belajar. Saya ada Pak orang-orang teman-teman kayak gitu, itu saya belajar banyak juga dari mereka. Kita simbiosis mutualisme, teman-teman. Kita apa ini subsidi silang ya namanya. Kita subsidi silang. Sekarang teman-teman sudah tahu nih bahwa yang teman-teman bayar malam ini adalah kalau modalnya kecil waktu, dan yang teman-teman bayar kalau teman-teman pengen profitnya gede ya modal. Teman-teman milih yang mana, itu adalah hak prerogatif teman-teman. Di sini modal $100, returnnya 5%, berarti setahun dapat $160 ya. Maka 10 tahun dari sekarang duit teman-teman akan berubah menjadi 170 juta. Ya, dengan kurs nantinya ya. Itu 10 tahun, teman-teman. Ini 10 tahun trading ya. Gila Pak Is. 10 tahun trading $100 dapat 170 juta. Iya. Lama banget Pak Is, 10 tahun. Nah, itu kalau teman-teman cuma bisa nyari 5% ya. Kayak kalau teman-teman jago ya bisa lah nyari 10% ke atas lah. Itu nanti jauh lebih besar profitnya. Jadi modal $100 itu tanpa di top up sama sekali ya. Jadi teman-teman cukup mencari rata-rata 10% aja per bulan. Itu teman-teman bisa di angka sekitar 3,5 miliar dalam waktu 10 tahun, teman-teman. Ya. Teman-teman akan bisa profit sekitar 3,5 miliar dalam waktu 10 tahun trading, teman-teman. Lama banget Pak, 10 tahun baru 10 miliar, baru 3 miliar. Lu piye Pak, modal 1 juta meh pengen piro? Gitu. Mau pengen berapa, teman-teman? Modal 1 juta itu 10 tahun trading bisa jadi 3,5 M. Mohon maaf Pak, mohon maaf dengan amat sangat, teman-teman. Saya pengen mengajak teman-teman melek semuanya. Kira-kira bisa nggak Pak orang gaji 5 sampai 10 juta? Ya, dengan gaya hidup seperti sekarang, nyelengin 10 tahun 3,5 M bisa nggak Pak? Susah, teman-teman ya. Saya tuh punya teman itu gaji 8 juta, 9 juta, 10 juta, 15 juta, 6 juta, 5 juta. Saya punya teman-teman gaji segitu per bulan, tapi rekeningnya tuh nggak banyak-banyak amat kok Pak. Saya tahu kok. Lu kok tahu Pak Is? Ya spill gitu kan biasa, teman-teman. Ini nggak banyak-banyak amat gitu lah. Makanya saya dulu yakin betul sama trading, karena ini tinggal di tradingin terus, ini beranak jadi kayak gini, teman-teman. Sedangkan duit yang kita pakai bulanan ada sendiri, ini buat khusus trading tok. Nah gitu. Jadi teman-teman harus terbuka ya bahwa trading itu luar biasa. Ini yang salah satu juga membuat saya semakin yakin untuk keluar dari bank dulu, teman-teman. Keluar dari bank DBS tuh. Bank DBS tuh bank BRI-nya Singapura ya, bank BUMN-nya lah. Jadi kan kalau BRI kan BUMN-nya Indonesia kan. Kalau DBS itu adalah BUMN-nya Singapura. Dan itu punya cabang di sini kayak Commonwealth, ANZ ya. Kemudian Bank JP Morgan Jakarta tuh kan ada di Jaksel tuh. Itu saya dulu di DBS tuh sebagai CS dan jualan KTA ya. Di sana saya beranikan diri untuk keluar karena saya yakin betul di sini lebih indah, teman-teman. Tapi saya nggak pengen menginfluence teman-teman untuk keluar kerja dan full time ya, karena
Teman harus profitable dulu, baru silahkan wes pilihan sendiri. Saya dulu soalnya sebelum keluar tuh sudah profitable, teman. Saya tuh 1 bulan udah plus terus gitu hasilnya. Jadi tugasnya tuh cuman gedein modal aja, Pak. Waktu saya berani keluar itu, karena saya udah mentoring. Jadi saya kondisi mentoring sama orang Kanada itu saya masih kerja, teman-teman. Saya masih di kantor tiap hari, berangkat jam 7 pulang jam 5, ya. Jadi teman-teman jangan saklek langsung, wah saya mau mengikuti Pak Isa, saya mau keluar ah. Enggak, Pak, saya itu udah profitable, Pak, keluar, ya. Saya pengen teman-teman semuanya di sini juga profitable dulu nomor satu lah. Kita ke segmen berikutnya. Apa kamu bisa punya 3 miliar dalam 10 tahun dari trading? Nah, ini pertanyaannya nih. Dari modal $100 loh, Pak. Bayangin kalau modal teman sudah banyak. Itu kan nggak perlu 10 tahun, teman-teman. Jawabannya semua ada di diri kamu. Apa kamu siap untuk menjalani prosesnya dengan disiplin dan konsisten? Dengan keilmuan yang diajarkan di Sondra Academy, kamu akan diajarkan untuk bisa menjalani prosesnya. Menikmati naik turunnya market, menikmati hasil profit dan loss, bersyukur atas semua yang didapat, dengan senang hati untuk belajar setiap hari. Saya akan dampingi teman-teman. Nomor 4, segmen berikutnya, make profit from market. Step by stepnya yang benar mana yang salah mana, teman. Bagaimana cara kamu menghasilkan duit dari market? Kebanyakan orang salah kaprah, ngasilin duit itu dikira jago teknikal akan kaya, teman. Saya ngakak ya. Banyak, Pak, saya menemui orang jago teknikal daki-daki tapi nggak profit hidupnya, teman-teman. Kenapa, Pak Is? Karena mereka nggak paham unsur-unsur yang sebenarnya harus diprioritaskan. Kalau bagi saya, Pak, risk management itu adalah prioritas nomor satu. Karena kalau kita trading pakai koin dilempar saja itu aslinya sudah profitable, aslinya, teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman nanti nonton di YouTube flip coin trading, teman-teman resikonya 1%, take profitnya 2%, itu koin dilempar aja, itu kan probabilitas kan 50-50 kan. Artinya kalau teman-teman pakai 1:2 itu profitable jangka panjang. Cuman nggak banyak profitnya. Memang win rate-nya nggak tinggi, memang itu real. Cuman paling nggak teman-teman nggak akan bangkrut seumur hidup teman-teman, saya jamin. Jadi teman-teman nggak usah paham teknikal daki-daki yang serem-serem itu, nggak usah lah. SMC apalah itu nggak usah serem-serem. Teman-teman cukup menerapkan risk management saja itu aslinya teman-teman nggak akan bangkrut. Tapi growth-nya susah gitu loh. Tumbuhnya susah karena win rate-nya kecil kan. Maka teman-teman harus belajar juga untuk controlling emosional. Untuk punya mindset yang kuat. Mindset pengusaha, mindset entrepreneur, mindset petarung. Itu faktor psikologi. Kemudian teman-teman harus jago teknikal juga. Dan teman-teman harus punya manajemen yang baik atau jurnal trading yang jos ya. Itu untuk rekapan soalnya. Nah, jadi yang benar menurut saya adalah risk management nomor satu. Karena kita nggak bisa teknikal pun sebenarnya kita nggak akan bangkrut, teman-teman, aslinya. Tapi growth-nya lama banget ya. Tapi kita disiplin risk management. Nah, tapi untuk agar kita growth-nya cepat, maka kita 4 hal ini harus kita kontemplasi, harus kita connect-connectin, harus kita jalankan semua. Nah, berbeda dengan orang yang mendewakan technical analysis, ini melupakan semua nih. Jadi trader yang hebat adalah trader yang balance. Semuanya jago. Nggak cuman kalau di kafe itu yang diceritain cuman supportnya di mana Pak Is, stressnya di mana Pak Is, ya toh. Buat apa, teman-teman? Buat apa, saya tanya ya. Teknikal tuh hanya soal 3 bulan teman jago kok, saya jamin kok. Teman-teman nggak pernah tidur ya, teman-teman tidur sehari 3 jam 4 jam, sehari belajar teknikal tuh 12 jam itu, 10 jam 12 jam, 3 bulan dari sekarang teman jago, saya jamin. Tapi untuk menjadi trader itu Pak nggak cuman melulu ini. Teman-teman harus mastering semua ini dan mau menerapkan dengan disiplin ini semua. Baru teman-teman akan menjadi seorang trader. Gitu ya. Jadi saya tidak terus menyuruh teman-teman untuk trading pakai flip coin ya, koin dilempar, enggak juga. Maksud saya bahkan kita pakai itu pun aslinya nggak mungkin bangkrut aslinya dalam jangka panjang. Cuman ya mosok kita pengen trading cuman buang-buang duit buat bayar fee doang, teman-teman, kan nggak mau. Kita pasti pengen profitable dong, maka kita kuasai keilmuan technical analysis. Tapi jangan lupa risk management itu harus beres di awal, teman-teman. Jangan sampai daki-daki teknikal ngitung lot nggak bisa ya, ngitung money management nggak bisa ya. Nah itu nggak boleh ya, nggak boleh. Kita masuk di berikutnya, like-nya orang berbisnis.
Trading juga membutuhkan sebagian besar unsur yang ada dalam bisnis. Jadi kita tuh sebenarnya menjadi seorang trader adalah kita menjadi seorang pebisnis aslinya, teman-teman. Kita nanti akan belajar penerapan risk management di dalam trading. Risk management meliputi bagaimana cara menghitung resiko dan mendapatkan profit. Pun kita akan belajar bagaimana mindset seorang trader yang tepat. Mindset berpengaruh untuk kelangsungan seorang traders untuk tetap bisa bertahan di segala kondisi ketidakjelasan market yang naik turun. Kemudian kita juga akan belajar untuk membaca chart. Harga bisa diprediksi dan harga bisa dibaca dan bisa diprediksi dengan akurasi 75% menggunakan keilmuan teknik analisis yang akan kita pelajari di Swanner Academy. Ya. Kita tuh sendiri kalau analisa tuh bisa bener 70% ke atas, teman-teman. Kalau kita paham betul unsur-unsurnya. Karena memang market tuh menunjukkan pola dan pola itu bisa dibaca. Dan pola itu bisa dibaca sejak 100 tahun yang lalu, tidak pernah update, teman-teman. Pola-polanya itu. Jadi berikut adalah materi persiapan batch 22 Hiswanra Academy. Silakan yang mau tanya Pak, monggo mic-nya dihidupkan. Kita masuk sesi tanya jawab, teman-teman.